020061. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah logika informatika sebagai untuk memperbaiki nilai saya di ujian tengah semester. Nah, soal yang pertama itu nyatakan proposisi berikut atau asumsikan pemuda itu pendek berarti pemuda itu tidak tinggi ke dalam ekspresi logika atau notasi simbolik. Nah, kita ketahui dulu P sebagai pemuda itu pendek. Pemuda itu pendek. Kedua, Q. Pemuda itu tampan. Pemuda itu tampan. Dan P dan Q ini kita negasikan di mana negasi P sebagai pemuda itu tidak tinggi. Pemuda itu tidak tinggi, di mana negasi ini itu kebalikan dari yang sebenarnya. Dan negasi Q yaitu pemuda itu tidak tampan. Pemuda itu tidak tampan. Nah, jika kita lihat di sini, bagian P di sini itu pemuda itu pendek, tetapi jika kita negasikan itu pemuda itu tidak tinggi. Sedangkan di sini itu Q, pemuda itu tampan, ketika kita negasikan menjadi pemuda itu tidak tampan. Nah, bagian B yaitu pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, kita ubah ke dalam ekspresi logika yaitu P konjungsi dari P konjungsi dari negasi Q. Negasi Q. Jika kita lihat di sini itu P konjungsi itu dan, jadi kita istilahkan itu pemuda itu pendek dan pemuda itu tidak tampan. Oke. Seterusnya itu bagian C. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Nah, jika kita ubah ke dalam ekspresi logika maka seperti ini, yaitu negasi P disfungsi dari negasi Q. Negasi Q maka jika tadi itu pemuda itu tidak tinggi maupun tidak tampan, jika kita ubah menjadi sini itu negasi P itu pemuda itu tidak tinggi ataupun pemuda itu tidak tampan. Nah, seterusnya itu bagian D. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Nah, di sini kita negasikan dulu. Terus kita buat dalam bentuk dalam kurung dan kita negasikan lagi. P konjungsi dari disjungsi dari negasi Q. Tutup kurung. Nah, maka hasilnya itu seperti ini, itu negasi buka kurung negasi P disfungsi dari negasi Q. Dimana itu D-nya itu tadi tidak benar bahwa pemuda itu pendek ataupun tidak tampan. Jadi negasi P dan negasi Q ini itu pemuda itu tidak tinggi maupun tidak tampan.
jika kita ekspresikan logika secara sederhananya. Nah, yang ke bagian E yaitu pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Nah, kita ubah ke dalam ekspresi logika di mana itu yaitu P disjungsi dari buka kurung negasi P negasi negasi P konjungsi dari Q tutup kurung. Nah, di sini kita sudah ubah ke dalam ekspresi logika, di mana jika kita baca secara simbolnya, di mana itu pemuda itu pendek atau pemuda itu tidak tinggi dan pemuda itu tampan. Pemuda itu tampan. Nah, seterusnya itu bagian F. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Nah, di sini kita negasikan. Negasi, buka kurung, negasi P, disjungsi dari Q. Nah, jika kita baca secara simbol yaitu tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Jadi jika kita ubah ke dalam secara logika atau lebih sederhananya, maka ini yaitu bahwa pemuda itu tinggi maupun tampan. Nah, yang seterusnya itu nomor 3 bagian C. Di sini kita mempunyai tabel kebenaran yaitu P implikasi dari Q sama dengan P implikasi Q konjungsi dari Q implikasi P. Nah, di sini itu kita sudah tahu dulu bahwa rumus dari P yaitu true, false, dan false. Sedangkan Q yaitu true, false, true, dan false. Nah, jika kita implikasikan P dan Q ini, maka menghasilkan itu true, false, true, dan true. Nah, jika kita juga implikasikan dari Q implikasi ke P, maka hasilnya itu true, false, dan true. Nah, sekarang kita gabungkan semua yaitu P implikasi Q dan atau konjungsi dari Q implikasi P. Maka hasilnya yaitu true, false, true. Kita blok dulu untuk merapikannya. Nah, di nomor 3 ini bagian C, terbukti bahwa tabel kebenaran ini terbukti secara ekuivalen secara logis. Nah, sekarang itu bagian B nomor 4. Seperti biasa tadi itu true, false,
true, false, true, false. Yang saya bilang tadi itu negasi itu yaitu kebalikan dari yang sebenarnya. Jadi jika di sini tadi P sama dengan true, true, false, false, maka kita ubah menjadi false, false, true, true. Jadi false, false, true, dan true. Seperti negasi Q, maka kita ubah menjadi false, true, false, dan true. Nah, di sini itu P implikasi dari Q buka kurung negasi P konjungsi dari Q. Maka hasilnya itu true, false, true, dan true. True, dan true. Nah, selanjutnya itu negasi Q, negasi Q konjungsi dari P implikasi Q. Maka hasilnya yaitu false, 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 dan true. Nah, setelah itu kita gabungkan semuanya menjadi oh ini negasi Q dikali menjadi negasi Q konjungsi P implikasi Q, maka hasilnya menjadi true, 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 dan true. Nah, di sini tabel kebenarannya terbukti secara benar, yaitu true, 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 secara tautologi. Nah, bagian E yaitu kita punya tabel kebenaran yaitu P konjungsi dari Q implikasi dari P. Maka seperti tadi itu true, true, false, dan false. Dan Q-nya itu true, false, true, false. Nah, di sini itu P konjungsi dari Q, maka hasilnya itu P konjungsi dari Q, maka hasilnya itu true, true, false, false, dan false. Nah, P konjungsi dari Q ini kita kalikan ke implikasi, kita implikasikan ke P, maka hasilnya true, 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 true. Nah, jadi bagian ini itu secara tautologi bahwa P konjungsi dari Q implikasi dari P yaitu benar. Nah, seperti tadi bagian B yaitu implikasi Q konjungsi dalam kurung P implikasi Q tutup kurung implikasi dari negasi P yaitu benar. Jadi secara tautologi dua soal ini benar. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada nomor 6 yaitu buka kurung negasi P disfungsi dari Q tutup kurung dan bimplikasi dari buka kurung P implikasi dari B implikasi dari 2,194 implikasi dari negasi R. Negasi R tutup kurung. Nah, karena ini kita mempunyai 3 variabel, maka kita akan kali 2. Jadi
Ini tadi kan 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Nah, jika kita kali 2 itu 4 kali 2 maka hasilkan itu 8. Jadi di sini kita mendapatkan 8 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita hapus dulu, soalnya tabelnya lebih. Nah, seperti biasa yaitu karena ini mempunyai 3 variabel, maka kita akan mengkalikan 2, yaitu huruf besar. True, 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 false, 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 false. Nah, di sini juga seperti tadi yaitu true, true, false, false, true, true, false, false. Nah, R ini yaitu true, false, true, false, true, false, true, false. Nah, di sini kita punya negasi Q, yaitu kebalikan dari Q, yaitu false, false, true, true, false, false, true, dan true. Nah, di sini itu negasi P disfungsi dari Q. Maka hasilnya yaitu true, true, false, false, true, 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 dan true. Selanjutnya itu negasi R itu kebalikan dari R ini yaitu false, true, false, true, false, true, false, dan false dan true. Nah, di sini kita akan mengkalikan yaitu negasi negasi P disfungsi dari negasi R. Yaitu ini negasi negasi P, negasi P, negasi P disjungsi dari negasi R. Maka hasilnya yaitu false, true, false, true, false, true, 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 true. Nah, semuanya kita gabungkan yaitu buka kurung negasi P disjungsi dari Q buka kurung bimplikasi dari buka kurung P implikasi dari negasi R. Maka hasilnya yaitu false, true, 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 true. Nah, di sini kita simpulkan bahwa nomor 6 ini ke kontingensi, yaitu salah satunya ada yang bernilai salah, yaitu pertama, yaitu false. Di sini kita rapikan dulu. Dari pernyataan berikut.
jika Budi mempunyai mobil maka ia orang kaya. Nah, kita di sini diketahui yaitu P-nya yaitu Budi mempunyai mobil. Budi mempunyai mobil. Dan Q-nya yaitu Budi orang kaya. Budi orang kaya. Nah, di sini kita akan menentukan yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, kita ubah dulu kita ubah dulu kalimat ini menjadi simbol, yaitu P implikasi dari Q. Kenapa implikasi? Karena maka atau jika itu didefinisikan sebagai implikasi. Yang pertama yaitu inverse, converse. Converse kita ubah menjadi converse. Nah, converse ini yaitu kebalikan dari soalnya. Jadi simbolnya seperti ini, itu Q implikasi dari P. Jadi kalimatnya seperti ini. Jika Budi orang kaya, jika Budi orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Maka ia mempunyai mobil. Jadi jika kita baca secara simbol, yaitu Q ini kan Budi orang kaya. Jadi jika Budi orang kaya, maka ini kan implikasi. Ini maka ia mempunyai mobil. Maka ia mempunyai mobil. Nah, selanjutnya itu B inverse. Inverse. Nah, inverse ini itu penyangkalan dari kalimat di atas ini, kalimat dari soal ini. Jadi simbolnya seperti ini. Negasi P inverse dari negasi Q. Nah, jadi di dalam kita ubah jadi kalimatnya yaitu jika Budi tidak mempunyai mobil, jika Budi tidak mempunyai mobil, maka ia tidak kaya. Maka ia bukan orang kaya. Maka ia bukan orang kaya. Nah, selanjutnya yaitu kontraposisi. C. Kontraposisi. Nah, kontraposisi ini yaitu penyangkalan dari converse, yaitu negasi Q implikasi dari negasi P. Negasi Q implikasi dari negasi P. Negasi P. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk kalimat, maka menghasilkan yaitu jika Budi bukan orang kaya, jika Budi bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Maka ia tidak mempunyai mobil.
Selanjutnya itu nomor 10, soalnya itu nyatakan negasi dari pernyataan universal universal X ekstensial Y buka kurung XY sama dengan 1. Universal X ekstensial Y buka kurung XY sama dengan 1. Nah, jika kita buat negasi berikut ke dalam bentuk pernyataan atau bentuk kalimat, maka menghasilkan sama dengan ada sebuah nilai X, sehingga untuk semua nilai Y, hasil kali X dan Y tidak pernah sama dengan 1. Tidak pernah sama dengan 1. Nah, demikian sajalah soal yang belum saya jawab dengan benar dari ujian tengah semester. Demikian saja, terima kasih.